Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baisya Bitawizia Rasojo dengan NPM 117192996. Hari ini saya akan melakukan keterampilan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik respirasi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Wita yang bertugas berjaga di klinik pada pagi hari ini. Bu bisa tahu dengan Ibu siapa? Saya Rara, Dok. Bisa tahu, Bu, umurnya berapa, berapa? Umur saya 20 tahun. 20 tahun ya, Bu. Begitu saya manggilnya Mbak aja ya, Mbak. Iya, boleh, Dok. Bisa tahu tinggalnya di mana, Mbak? Saya tinggal di Bogor. Di Bogor. Mbak masih mahasiswa, Mbak? Iya, Dok. Saya masih mahasiswa. Mahasiswa. Baik, Mbak. Bisa tahu ada keluhan apa? Ini, Dok, saya bersin-bersin terus. Sudah berapa lama bersin-bersinnya? Udah lumayan lama sih, Dok. Waktu saya SMA kelas 1, cuma saya baru berani ke dokternya sekarang, Dok. Soalnya saya pikir lama-lama nih jadi mengganggu juga nih, Dok, bersin-bersinnya. Berarti sebelumnya belum pernah berobat ya, Mbak? Belum pernah, Dok. Soalnya ya saya biarin aja gitu, Dok. Nah, tapi ini lama-kelamaan jadi jengkel saya, jadi saya baru ke dokter ini, Dok. Bersin-bersinnya ini terus menerus atau di saat tertentu aja, Mbak? Setiap pagi, Dok. Setiap pagi. Biasanya kalau bersin ini jangka waktunya berapa lama, Mbak? Biasanya 30 menitan, Dok. Habis itu udah nggak bersin lagi. Sebelumnya, Mbak, saya mau tanya, ini warna ingusnya gimana ya, Mbak, sama teksturnya? Apa mungkin nggak ada ingus? Ada, Dok. Ada cairan yang keluar itu warnanya bening sih, Dok. Nggak berwarna. Terus teksturnya itu dia cair, Dok. Nah, ya. Baik, Mbak. Biasanya kalau bersin ini ada faktor yang memperberat nggak, Mbak? Biasanya kalau saya kerjain tugas sampai larut malam gitu, Dok, saya suka bersin-bersin tuh, Dok, besokannya. Terus kalau bersin-bersin juga pas saya bersih-bersih rumah gitu, Dok, biasanya suka tiba-tiba gitu, Dok. Begitu, kalau bersinnya menurut Mbak mulai ringan tuh kalau lagi apa, Mbak? Saya kurang merhatiin sih, Dok. Selain gejala bersin-bersin, apa ada gejala lain, Mbak, seperti demam? Nggak ada, Dok. Sebelumnya apa Mbak punya alergi obat tertentu, Mbak? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Terus apa Mbak punya riwayat penyakit lain, Mbak, seperti asma atau hipertensi? Nggak ada juga, Dok. Kalau di keluarga apa ada yang punya keluhan yang serupa atau penyakit tertentu seperti asma? Di keluarga kakek saya, Dok, sama kakak saya juga punya asma, Dok. Kalau di lingkungan di rumah gimana ya, Mbak? Apa kawasan di rumah Mbak ini berdebu? Kalau di rumah saya sering bersih-bersih, Dok. Kadang kalau lagi banyak tugas baru saya jarang bersih-bersih, Dok. Baik, Mbak, wawancara udah selesai. Saya coba ulangi lagi ya, Mbak. Kalau misalnya ada yang kurang atau terlewat, Mbak bisa kasih tahu saya ya, Mbak. Baik, Dok. Dengan Mbak Rara, umur 20 tahun, mahasiswa tinggal di Bogor, datang dengan keluhan bersin-bersin setiap pagi selama 30 menit, ya Mbak ya. Sudah ada kurang lebih 4 tahun yang lalu ya Mbak, mungkin karena satu SMA. Terus mungkin berat kalau misalnya di tempat berdebu. Terus di keluarga ada kakek sama kakek yang punya riwayat asma. Di rumah kalau lagi banyak tugas kurang sempat membersihkan rumah ya Mbak. Terus untuk riwayat alergi obatnya nggak ada ya Mbak ya. Nah dari sini apakah ada yang terlewat atau yang kurang Mbak? Nggak ada, Dok. Baik Mbak, dari hasil wawancara ini akan saya masukkan ke dalam rekam medis Mbak. Nah nanti habis ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman ya Mbak, karena saya akan meminta Mbak untuk melepaskan baju bagian atas untuk pemeriksaan dan nanti saya akan mungkin menyentuh dan mengotok-otok bagian dada Mbak, namun ini tidak akan menyakitkan. Apakah Mbak bersedia, Mbak? Baik, Dok, saya bersedia. Baik, Mbak, silakan ke Setelah meminta pasien untuk membuka baju bagian atas dan berbaring di atas bed, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat sebuah
sebelum melakukan pemeriksaan fisik dan mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian kepala dan wajah, pada wajah tidak ditemukannya edema maupun lesi ataupun hiper maupun hipopigmentasi. Lalu pada hidung ditemukannya ada sekret, dan pada mata tidak ditemukannya konjungtiva anemis. Lalu pada ekstremitas atas tidak ditemukannya adanya clubbing fingers. Lalu dari pemeriksaan inspeksi pada leher, trakea terletak di tengah. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian toraks. Pada bagian toraks, dari hasil inspeksi, warna kulitnya normal, tidak ada hiper maupun hipopigmentasi. Lalu simetris antara dekstra dan sinistra, tidak ditemukannya ada deformitas, dan tidak ditemukannya ada pectus carinatum ataupun pectus excavatum ataupun barrel chest. Lalu untuk pola pernafasannya normal, semua dada terangkat antara dekstra dan sinistra. Lalu pada pola pernafasan tidak ditemukannya ada penggunaan otot bantu atau retraksi. Lalu untuk laju pernafasannya normal, yaitu 14 kali dalam 1 menit. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian leher. Pak, jika misalnya ada rasa nyeri, Bapak bisa bilang ya Pak. Dari hasil pemeriksaan palpasi pada bagian leher, trakea terletak di tengah, lalu tidak ditemukannya ada nyeri tekan, dan tidak ditemukannya pembesaran pada kelenjar getah bening. Baik, selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian toraks. Baik Pak, jika misalnya ada rasa nyeri, bisa bilang ya Pak. Baik Pak, boleh tolong menghirup nafas yang dalam Pak. Terus buang pelan-pelan. Tarik lagi Pak. Buang pelan-pelan. Baik Pak, sekarang boleh tolong menyebutkan angka 77. Sekali lagi Pak. Baik, sekali lagi Pak. Baik. Dari hasil pemeriksaan palpasi pada bagian toraks pasien, tidak ditemukannya ada nyeri tekan, lalu tidak ditemukannya ada pelebaran ataupun penyempitan pada ICS. Lalu untuk ekspansi toraks normal, sejajar antara dekstra dan sinistra. Lalu untuk fremitus taktil itu normal, terdengar getaran pada bagian dekstra maupun sinistra di dinding toraks pasien. Selanjutnya melakukan perkusi pada toraks pasien. Pertama, menentukan batas atas paru, yaitu berada di supraclavicula. Selanjutnya menentukan batas pada paru dengan hati, yaitu dari midclavicular line bagian dekstra dan di ICS 8. Cara menentukan ICS 8 yaitu kita raba dari manubrium sterni. Nah, geser ke arah lateral itu ada coste 2, lalu turun langsung ke ICS 2, lalu diketuk hingga ke bawah hingga ada perubahan dari suara sonor ke suara peka. Menentukan batas pada paru lambung, itu
maxillaris anterior, bagian sinistra, dan pada di ICS ke-8. Cara menentukannya sama, yaitu dari manebrium sterni diraba ke lateral. Ke lateral itu akan ada coste 2, lalu turun ke bawah masuk ke ICS 2, lalu diketuk hingga ada perubahan sonor ke timpani ataupun sonor ke peka jika lambung dalam keadaan penuh. Dari hasil pemeriksaan perkusi pada toraks pasien, itu batas-batas dari apeks paru dan batas dari paru hati dan paru ke lambung itu normal. Perubahannya terdapat suara tertentu. Pada apeks itu suaranya sonor, lalu untuk perubahan dari batas paru ke hati itu dari sonor ke peka normal, dan dari perubahan suara dari paru ke lambung itu sonor ke peka juga karena lambung lambung pasien dalam keadaan penuh. Selanjutnya melakukan pemeriksaan auskultasi pada toraks anterior pasien. Baik ya Pak, silakan bernapas seperti biasanya. Dari hasil pemeriksaan auskultasi pada toraks anterior pasien, adanya suara vesikular pada sebagian besar lapang paru, lalu juga ada suara trakea pada pernafasan trakea, dan suara bronkofesikular pada pernafasan bronkofesikular, dan tidak ditemukannya ada suara wheezing, rongki basah maupun rongki kering. Dan dari hasil vesikular tadi, inspirasi lebih panjang dibanding ekspirasi, yaitu interpretasinya adalah dalam batas normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan toraks posterior pada pasien. Baik Bapak, silakan duduk. Udah duduk. Pertama, melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Dari hasil inspeksi itu normal, tidak tampak adanya hiper maupun hipopigmentasi. Lalu pada vertebrae tidak tampak adanya skoliosis, kifosis, dan semuanya dalam batas normal. Untuk vertebrae kurvanya normal. Lalu untuk bagian toraksnya antara dekstra dan sinistra itu simetris, tidak ditemukannya deformitas maupun ada barrel chest. Lalu untuk pola pernafasan pada toraks posterior itu normal. Bagian dekstra dan sinistra sama-sama terangkat dan tidak ditemukannya ada penggunaan otot bantu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada toraks posterior pasien. Baik Bapak, jika misalnya ada rasa nyeri, Bapak bisa bilang ya Pak. Baik Bapak, boleh tolong menghirup nafas dalam lalu dikeluarkan pelan-pelan. Baik Bapak, sekarang tolong sebutkan angka 77 ya Pak. Sekali lagi Pak. Baik. Sekali lagi Pak. Baik. Dari hasil pemeriksaan palpasi pada toraks posterior pasien itu tidak ditemukannya adanya nyeri tekan maupun benjolan atau lesi lain, lalu juga tidak ditemukannya pelebaran atau penyempitan pada ICS pasien.
ekspansi toraksnya normal dan simetris antara dekstra dan sinistra ketika inspirasi maupun ekspirasi. Lalu untuk fremitus taktilnya juga normal, terdapat getaran antara dinding toraks pasien yang dekstra maupun sinistra. Semua dalam batas normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkusi pada toraks posterior pasien. Pada pemeriksaan perkusi toraks posterior pasien itu suaranya sonor untuk lapang paru. Selanjutnya melakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian toraks posterior pasien. Baik Bapak, silakan bernapas seperti pada biasanya ya Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi pada toraks posterior terdapat bunyi vesikular untuk sebagian besar lapang paru. Hasil dari pemeriksaan fisik toraks pasien semua dalam batas normal. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kembali merapikan alat-alat yang sudah digunakan dan mencuci tangan